ada belatung tuh, banyak belatung ya. Ini ulat. Pria bernama Abi Nuraihan ini girang bukan kepalang ketika membuka amplop berisi uang gaji hasil bekerja sebagai pencuci nampan MBG. Ia pun bersyukur bisa bekerja di dapur SPPG. Momen yang diunggah ke media sosial ini langsung memancing perhatian warganet. Nah, di sini ada kwitansi spill gaji Abi Nuraihan cuci tray. Dan ini uangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah, barokah, sing sehat kepayuna. Kombinasi berkah barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Hingga awal September, program MBG saat ini didukung oleh 7.477 dapur SPPG yang tersebar di 7.022 kecamatan seluruh Indonesia. Dengan total jumlah pekerja mencapai sekitar 600.000 orang, diantaranya Abi Nuraihan. Meski pihak BGN menggadang zero insiden, namun saat program ini berjalan, tercatat ribuan kasus keracunan MBG ditemukan. Senin sore 22 September, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengakui 4.701 porsi MBG dinyatakan bermasalah. Dadan pun mengklaim seluruh bahan makanan yang digunakan dalam proses pembuatan MBG menggunakan fresh food atau makanan segar. Sedangkan Wakil Kepala BGN, Nanik SD yang berdalih, tidak semua kasus keracunan MBG terjadi. Karena yang ramai sekarang adalah kasus dugaan, saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah atas keracunan. Jadi saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah hal yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan. Desakan agar pemerintah menghentikan salah satu program andalan pemerintahan Prabowo Gibran ini lantas mengemuka. Salah satunya datang dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. Untuk melihat secara langsung itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa. Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total, jadi jangan saling menyalahkan tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali. Sementara kritik dari berbagai kalangan semakin mencuat, terutama terkait pengawasan kualitas MBG. Itu mungkin perlu ditingkatkan kali ya, dalam sebelum memasak kita lihat dulu kualitas produknya ini sudah bagus atau belum, dan juga dilihat juga kadaluarsanya itu kapan. Jadi gizinya tuh dapat gitu. Mulai dari pembelian bahan mentahnya itu, pengolahan itu yang harus dijaga kualitasnya. Soalnya itu yang paling riskan. Tidak hanya soal keracunan yang diduga karena gagapnya beberapa pengelola SPPG dalam penyediaan ribuan porsi setiap hari, resiko korupsi dalam program ini cukup besar. Di program MBG ini akan banyak sekali kasus-kasus yang akan terjadi, terutama terkait dengan tata kelola. Tata kelola yang akan ujungnya kan ke korupsi. Nah, ketika tata kelola jelek, kemudian ada yang korupsi termasuk kemarin dapur fiktif ya, terus kemudian ini akan berujung kepada kualitas makanan yang akan dibagikan itu akan menurun. Karena apa? Karena di sini ada korupsi itu pasti ada rente. Rente ini pasti akan memangkasnya berkali-kali begitu ya. Sejauh ini, penerima program makan bergizi gratis atau MBG telah mencapai 22,7 juta orang. Rencananya pemerintah hingga akhir tahun 2025 menargetkan jumlah penerima MBG mencapai 82,9 juta orang. Sementara Wakil Menteri Keuangan menyebut, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar 13 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis per 8 September 2025. Tim Liputan CNN Indonesia.